Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 6. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang isi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sibabangun. 1. Latar belakang masalah. Perkembangan zaman yang semakin maju, terutama pada era teknologi sekarang ini, menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena merupakan suatu hubungan yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan bangsa. Artinya, maju mundurnya suatu bangsa sangat bergantung pada mutu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji dari penyelenggaraan pendidikan adalah mengenal hasil belajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Biasanya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, setelah berakhirnya belajar untuk mengetahui tingkat keberhasilan, diadakan pengukuran atau evaluasi dan hasil tersebut yang disebut hasil belajar. SMA Negeri 1 Sibabangun merupakan sekolah menengah umum yang berlokasi di Jalan M. Sorimuda, lingkungan 4, Kampung Baru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berusaha mencetak lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, siswa dibekali dengan keahlian yang sesuai dengan studinya. SMA Negeri 1 Sibabangun hanya membuka 2 program pengajaran khusus, yaitu program Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sejumlah mata pelajaran yang wajib dipelajari di jurusan IPS diantaranya adalah ekonomi. Pelajaran ekonomi merupakan salah satu di antara mata pelajaran yang masuk pada ujian nasional. Ekonomi merupakan ilmu atau seni yang mengkaji tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Dari mana? Dari Kampung Baru. Oh iya. Hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sibabangun mempunyai 3 ruangan yang jurusannya IPS, yaitu 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 IPS 3. Jumlah siswa yang keseluruhan dari jurusan IPS ada 107 orang. Tuntas KKM yang dimiliki 47,66% dan tidak tuntas KKM 52,34%. Berdasarkan tabel di atas, dilihat hasil belajar siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sibabangun bidang studi ekonomi dengan jumlah 3 kelas sebanyak 107 orang siswa, di mana kelas 10 IPS 1 yang memperoleh nilai 75, IPS 2 yang memperoleh nilai 75 ke atas sebanyak 17 orang, sedangkan 10 IPS 3
sebanyak 18 orang, yang memperoleh nilai di bawah 75 sebanyak 16 orang. Dua, penilaian hasil belajar ekonomi. Bab 2 yaitu landasan teoritis dan pengajuan hipotesis. A. Landasan teori. 1. Hakikat hasil belajar ekonomi. A. Pengertian belajar. Pengertian belajar menurut Gegni. Belajar adalah sebagai proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman, dan belajar dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. B. Penilaian hasil belajar ekonomi. Sebelum melakukan penilaian hasil belajar, perlu diketahui bahwa ada 4 unsur yang harus diperhatikan dalam suatu proses pembelajaran. Keempat unsur itu adalah tujuan-tujuan metode dan alat serta penilaian. Untuk mengetahui pencapaian hasil belajar ekonomi siswa, perlu diadakan penilaian terhadap hasil belajarnya. Hasil belajar ekonomi dapat dilihat melalui evaluasi yang dilakukan setelah serangkaian kegiatan belajar mengajar terselesaikan. C. Fungsi dan tujuan hasil belajar ekonomi. Penilaian hasil belajar pada dasarnya tidak hanya sekedar mengevaluasi siswa, tetapi juga seluruh komponen proses pembelajaran, seperti guru. Manfaat hasil belajar yaitu dapat menjelaskan tujuan penilaian hasil belajar. Dalam penilaian hendaknya diperiksa sejauh mana perubahan tingkah laku siswa telah terjadi melalui proses belajarnya. Menurut Ari Kunto, nilai mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi instruksional, yang untuk memberikan balikan atau feedback, umpan balik yang mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. Fungsi informatif, yaitu fungsi yang memberikan nilai siswa kepada orang tua, mempunyai arti bahwa orang tua siswa tersebut menjadi tahu atau kemajuan dan prestasi putra atau putrinya di sekolah. 3. Fungsi bimbingan. Dengan perincian gambar, nilai siswa petugas bimbingan akan segera mengetahui bagian-bagian mana yang usaha siswa di sekolah yang masih memerlukan bantuan dan bimbingan. 4. Fungsi administrasi, yaitu mencakup menentukan penaikan dan kelulusan siswa, memindahkan atau menempatkan siswa, memberikan beasiswa, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar, dan memberikan gambaran tentang prestasi siswa atau lulusan kepada para calon pemakaian tenaga. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi. Pengetahuan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar penting sekali, artinya dapat rangkaian membantu murid dalam mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Menurut Slameto, mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dan mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang yang sifatnya berasal dari luar diri seseorang. Yang termaksud dalam faktor ini yaitu keadaan lingkungan keluarga, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan lingkungan masyarakat. E. Macam-macam hasil belajar.
Macam-macam hasil belajar menurut Bloom mengatakan bahwa pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menyerap atau dari materi atau bahan yang dipelajari. Seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengenai apa yang ia baca, yang dilihat, yang dipahami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi yang ia lakukan. 2. Pemanfaatan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membantu proses belajar mengajar yang mempunyai arti yang mendasar dalam rangka membangkitkan minat membaca siswa serta sikap cinta terhadap buku. Beberapa ciri-ciri perpustakaan yaitu perpustakaan itu sebagai suatu unit kerja. 2. Perpustakaan mengelola sejumlah bahan pustaka. 3. Perpustakaan harus digunakan oleh pemakai. 4. Perpustakaan sebagai sumber informasi. Adapun definisi perpustakaan menurut Bafadal, perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga yang mengolah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun buku-buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakaiannya. B. Tujuan dan manfaat perpustakaan sekolah. Adapun tujuan perpustakaan sekolah menurut Suhendar: 1. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. 2. Membantu penulis kreatif bagi para siswa dengan 1. Mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik membaca para siswa. 2. Membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan. 3. Menumbuhkan kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. C. Fungsi perpustakaan sekolah. Fungsi perpustakaan sekolah lebih ditekankan kepada fungsi edukatif dan rekreatif. Hal ini berdasarkan bahwa pemakaian perpustakaan sekolah dari murid-murid sekolah dasar sampai sekolah menengah. Fungsi perpustakaan sekolah menurut Suhendar yaitu 1. Fungsi edukatif, 2. Fungsi informatif, 3. Fungsi rekreasi, 4. Fungsi riset. D. Tata kerja perpustakaan sekolah. Perlu ditekankan di sini bahwa fungsi atau tidaknya perpustakaan sekolah banyak tergantung kepada penataan kerjanya. Memang ruang buku-buku dan perlengkapan lainnya berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Menurut Suhendar bahwa perpustakaan sekolah berintikan 3 kegiatan utama, yaitu kegiatan menghimpun, 2. Kegiatan pengelolaan, 3. Kegiatan penyebarluasan segala macam informasi kepada para siswa dan guru. B. Kajian penelitian yang relevan. Ada baiknya suatu penelitian itu didukung oleh kajian-kajian penelitian yang relevan. Untuk itu, peneliti memaparkan kajian penelitian yang relevan berkaitan dengan judul penelitian pada saat ini. Dari judul penelitian di atas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan judul peneliti pada saat ini, di mana judul yang dipakai oleh peneliti sekarang yaitu pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Sibabangun. Kesamaan peneliti ini terlihat pada variabel yaitu sama-sama membahas tentang pemanfaatan perpustakaan sekolah. Tujuan penelitiannya sama-sama ingin meningkatkan hasil belajar siswa. C. Kerangka berpikir.
Perpustakaan sekolah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Perpustakaan sekolah tidak hanya sebagai penyedia bacaan, sekolah dikatakan senggang, tetapi perpustakaan sekolah juga menjadi sumber alat dan sarana untuk belajar. D. Hipotesis. Pengajuan hipotesis ini sangat penting dalam penelitian. Untuk mendapatkan jawaban yang benar, jadi hipotesis dapat diterima apabila fakta-fakta yang membenarkan dan dapat ditolak apabila fakta tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulianto, mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui riset. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Sibabangun pada kelas 10 tahun ajaran 2021 dengan jumlah kelas. B. Metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara atau jalan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka penelitian harus berdasarkan pada metode yang dapat ditanggungjawabkan kebenarannya. C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian digunakan untuk menyebutkan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun definisi populasi yang dikemukakan oleh Bungin, bahwa populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, uklar, gejala, nilai, dan peristiwa sikap hidup, dan sebagainya. 2. Sampel penelitian. Berdasarkan pendapat para ahli, disimpulkan bahwa sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diteliti. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian disimpulkan bahwa alat yang digunakan oleh penelitian untuk mengambil data yang intinya digunakan dalam penelitian yang memudahkan pekerjaan dalam penyusunan secara sistematis. E. Teknik pengumpulan data. Berdasarkan para ahli di atas, pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam memperoleh data penelitian agar mudah untuk diteliti. F. Teknik analisis data. Menganalisis dan meliputi persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitiannya. Karena data yang diperoleh dari hasil penelitian merupakan data mentah yang belum memiliki makna yang berarti, sehingga data tersebut agar dapat lebih bermakna dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang diteliti. 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai faktor-faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dan diteliti. Analisis bertujuan untuk menggambarkan kedua variabel pengertian secara umum. 2. Analisis statistik inferensial merupakan teknik statistik untuk dapat melihat ada tidaknya pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sibabangun. Sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.